kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran ke-6. Tujuan dari pembelajarannya adalah 1. Dengan mengamati teks pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua, dengan mengamati teks pada PowerPoint, peserta didik mampu memilih penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri dengan tepat. Ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan kalimat yang merupakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Dan yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memecahkan suatu bilangan sebagai hasil kali dua bilangan cacah dengan tepat. Mari kita baca teks berikut bersama-sama. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah merupakan penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Setelah membaca teks tadi, maka kita akan belajar tentang kalimat pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Pengertian pemecahan masalah adalah proses atau suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Pemecahan masalah ini disampaikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Suatu pemecahan masalah ini merupakan bagian dari kalimat tanggapan. Jadi, pemecahan masalah merupakan sebuah kalimat tanggapan yang memberikan sebuah penyelesaian atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini diberikan dengan harapan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan yang diberikan. Contoh kalimat pemecahan masalah. Andi memberikan sebuah pemecahan masalah atas kondisi banyaknya pedagang makanan di pinggir jalan. Kalimat pemecahan masalahnya sebagai berikut. Para pedagang kaki lima ini seharusnya mendapatkan lokasi berjualan yang tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Dengan begitu, makanan yang dijual tidak terkena kontaminasi dari asap kendaraan bermotor. Berikut adalah contoh kalimat pemecahan masalah. Ibu harap setelah kalian membaca teks ini, kalian bisa menyelesaikan pemecahan suatu masalah. Kemudian kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diharuskan atau suatu keharusan. Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang berhak atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dua hal tersebut harus berjalan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saat seseorang mendapatkan sebuah kewajiban, maka akan ada hak yang mengikuti. Mari kita baca teks berikut bersama-sama. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Maka
Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Dan apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, tentunya kita harus menghitung dengan cara menentukan dua bilangan yang hasil operasi hitungnya diketahui. Berikut akan Ibu jelaskan langkah-langkah untuk pengerjaannya, yaitu pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Lakukan pembagian antara bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih. Contoh, di sini ada bilangan A kali B sama dengan 125. Maka tentukan nilai A dan B. Cara penyelesaian masalahnya yaitu bilangan yang diketahui yaitu sama dengan 125. Tentukan bilangan yang merupakan pembagi dari 125. Misal pembaginya yaitu 5, maka B sama dengan 5. Didapatlah B sama dengan 5, A sama dengan 125, maka B itu 125 dibagi 5 sama dengan 25. Jadi dapat diketahui bahwa nilai A adalah 25 dan nilai B adalah 5. Sehingga 25 kali 5 adalah 125. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.